Problema ko ba yung kanyon mo? Sana pinaputok mo mag-isa. Pakitimpla mo nga ako ng kape. Mga delikado. Boyfriend. Ayoko mag-asawa. Gusto ko. Dito na ako matutulog. Hello? Paano ka? Baka iwan ka niyan. Dito muna tayo sa kubo. Sa kanya mapupunta lahat tong farm mo. Ayaw kong paksalan. Susumo ko. Magsashower ka? Oo. Saan ba? Sita, si Miss Ariola yung buyer. Paborito ko yan! Madam, okay ka lang dyan? Halo bro, pada kali ini aku bakal menceritakan film Cita tahun 2024. Kalian tahu lah ya, film Filipina hampir 95% adegannya buka-bukaan bro. Menceritakan kisah tentang pria tua kaya raya yang memiliki bisnis buah naga dan perkebunan yang sangat luas. Tapi ternyata di balik itu kehidupan rumah tangganya tidak berjalan dengan baik. Dia suka jajan di luar hingga terjadi sesuatu yang sangat membagongkan. Gimana kisahnya? Nah, daripada penasaran langsung kita gas aja ke ceritanya bro. Kisah diawali dengan adanya pria tua bernama Arturo. Dia ini seorang pemilik perkebunan buah naga yang cukup besar. Tidak jarang dia banyak ketemu sama orang-orang baru untuk nego tentang hasil panennya. Pelanggannya beragam, ada yang dari luar negeri, pria maupun wanita. Saat itu dia ditelepon sama salah satu kliennya yang katanya ingin membeli dalam jumlah yang sangat besar. Seorang wanita yang masih belum disebutkan namanya. Tapi mereka janjian ketemuan untuk membicarakan masalah ini. Tatawag ako ulit mamaya sa'yo kung anong oras. Dragon fruit. Dragon fruit. Buyer po ako ng mga prutas. Di rumah Arturo tinggal bersama anak dan istri mudanya. Tapi ketika Arturo tidak berada di rumah, anak laki-lakinya yang bernama Floy ini diam-diam menggarap mamah mudanya yang bernama Cita. Ini sungguh membagongkan sih. Dan parahnya Cita tidak bisa banyak bertindak, malahan menikmati apa yang dilakukan sama Floyd. Parang awa mo na. Siyempre, iba pag ikaw napapaputok, Minsan biglang bumabalik yun eh. hindi na babalik yun. Jadi ternyata ada fakta di antara Cita dan Arturo. Mereka ini sudah menikah tapi hanya secara siri. Dan infonya Arturo ini udah bosan sama Cita. Mereka bahkan gak pernah begituan lagi. Padahal Cita ini masih muda. Sementara di sisi lain seorang polisi bernama Aldoy sedang ditugaskan untuk memata-matai seorang sindikat pencucian uang. Targetnya ternyata adalah seorang wanita bernama Vanessa. Dan ternyata Vanessa ini adalah kliennya Arturo. Di ba, area mo yan? Yes, sir. Huling nag-money transfer si Hapon. Hindi nabibili ang mga bunga. Lugi. Sementara itu di rumah Floyd menghasut Cita untuk menghabisi Arturo dengan memberikan racun padanya. Dengan begitu mereka bisa menguasai harta warisannya. Dan mereka bisa bebas melakukan apa saja. Fakta menariknya lagi ternyata Floyd juga tidak senang sama Arturo. Dia ini sebenarnya anak dari sekian banyak wanita yang Arturo nikahi. Jadi Floyd juga tidak begitu dekat dengan ayahnya itu. Katas siya ng kabuting may lason. Sampai pada akhirnya Arturo ketemuan sama Vanessa dan membicarakan bisnis. Di sana juga ada Aldoy sedang memata-matai mereka. Di sini terjadi percakapan antara Vanessa dan Arturo. Tapi yang mereka bahas lebih banyak tentang bercocok tanam. Vanessa mengatakan kalau dia itu suka sama yang lebih tua. Jadi ya mereka cocok-cocok aja. Sarap ka bang kumain? Oh, yan yung dragon fruit. Mga delikado. Boyfriend. Kung ano gusto mo. Gabi na. Pupunta ka ba ng farm? Pada akhirnya mereka pindah tempat ke perkebunan Arturo. Aldoy juga mengikutinya dari belakang. Di sana bukannya membicarakan masalah bisnis, tapi mereka malah bercocok tanam. Sementara itu di rumah Cita menelpon Arturo dan menunggu kepulangannya. Tapi Arturo berbohong padanya.
Di sini kita merasa mungkin apa yang dikatakan Floyd ada benarnya juga. Arturo makin hari makin tidak bisa dibendung. Gak pagi, siang, dan malam, bahkan di kebun pun begituan sama Vanessa. Agawin kita sa kanya. Ayaw kong paksalan. Yung consent ng nanay niya. Kala itu dia mengajak Vanessa ke rumah dan diperkenalkan sama Cita. Paano ka? Baka iwan ka niyan. Waktu Vanessa ingin pinjam toilet, ternyata di sana ada Floyd. Vanessa langsung diterkamnya hingga terjadi cocok tanam lagi. Pagtimpla mo nga ako ng kape. Paborito ko yan! Take your time. Okay lang ako. Setelah itu Vanessa dan Arturo pergi lagi untuk bertransaksi bisnis. Tapi setelah itu mereka malah bercocok tanam lagi. Bumalik muna kaya tayo sa farm. Kali ini mereka kepergok sama Cita yang diam-diam mengikuti mereka. Bahkan Cita ingin menghabisinya dengan celurit. Sementara Floyd malah ngambil kesempatan buat deketin Vanessa. Pada saat sedang bercocok tanam di tempat lain, di sini Aldo masuk dan mengancamnya untuk mengakui perbuatannya tentang pencucian uang. Dia menyuruh Vanessa untuk nelpon Arturo untuk ketemuan dan berencana untuk menangkap mereka berdua nantinya. Tapi ternyata Arturo diracuni oleh Cita di rumah. Cita sudah habis kesabaran dan berbohong kalau Arturo kena serangan jantung. Vanessa dan Floyd yang mendengar itu langsung mencari Cita lantas mendatanginya di rumah. Mereka tidak percaya, padahal tadi Arturo baik-baik saja. Lalu ketika mereka minum, ternyata minuman itu sudah diberi racun sama Cita. Hingga pada akhirnya mereka juga ikutan koit. Floyd baru sadar kalau dialah yang memberikan racun itu. Keesokan harinya polisi datang dan melihat ke TKP. Tapi Cita menghilang. Yap, Cita menjadi buron. Tapi ternyata ada orang yang membantu dirinya. Dia adalah Aldo. Tamat. Maaf nih ya bro, banyak adegan yang mimin potong. Karena saking banyak adegan belam-belamnya bro. Jadi kalau kalian masih penasaran, tonton langsung full filmnya bro. Dijamin mantap. Sampai di sini cerita kali ini ya. Semoga kalian terhibur bro. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.